Ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, ibu kenal Maryam? Kenal. Baik ya, bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah. Hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh lelaki manapun. Bahasa Qurannya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja, yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok. Bisa mengandung, bisa melahirkan, iya. Tapi bukan tidak disentuh, tanpa bapak. Anda Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. Dua, lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab, Bu. Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips Pak buat kita, Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita, mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti. Siapkan. Jangan cuma dunia. Kalau dunia udah banyak, Pak. Bahkan perlombaannya sekarang nggak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman. Kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapkan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak, bukan rasul. Hannah kalangan biasa. Tapi dia berpikir kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah, sejak dalam kandungan sudah ini saja nih. Anak saya, kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu sejak mengandung sudah bernadar. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar anak yang kukandung sekarang ini aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti, ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tuanya. Ini ayat ajakan kepada kita, Pak Ibu, setidaknya di keluarga besar kita itu mungkin ada satu jadikan ahli akhirat. Ya, jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah 5 belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, nggak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadikan. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silakan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu. Nah, kalau kita sudah siapkan itu, Allah akan permudah. Apa di antara kemudahannya? Rizkinya Allah siapkan. Jadi kitanya nggak susah. Demi Allah saya katakan, kalau ini rumus diikuti oleh kita, itu dimudahkan oleh Allah. Dunianya sukses, akhiratnya dapat. Apa jadinya? Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika orang tua berikhtiar dengan benar, dia siapkan anaknya untuk benar-benar fokus menaati semua ketentuan Allah,
didekati Allah, diberikan nama yang baik, diambil guru yang baik dan soleh untuk mengajarkannya, pintar dan soleh, ditempatkan di lingkungan yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau konteks kita sekarang, carikan pesantren yang bagus, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, cari guru-guru yang soleh, bukan sekedar pintar. Yang pintar banyak sekarang, yang baik itu yang kurang. Yang cerdas banyak, yang soleh yang dibutuhkan sekarang. Kata Quran, cari yang soleh dan pintar. Cari tempat belajar yang bagus. Cari lingkungan yang bagus. Kalau itu sudah didapatkan, fataqabbalaha rabbuha. Aku terima, kata Allah. Kalau Allah sudah terima, wa ambataha nabatan hasana. Biar aku yang selanjutnya menanggung semua keperluan-keperluan dia. Allah yang selesaikan semua. Karena itu setiap Nabi Zakaria datang memberikan kebutuhan Maryam, itu Imran, Bapak Ibu sekalian, meminta bantuan kepada saudaranya. Ya, Zakaria itu masih kolega. Nabi Zakaria nabi. Setiap dibawakan kebutuhannya untuk diajarkan Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya di situ. Kalimatnya umum, rizqa. Pakaian ada, makanan ada, buah-buahan ada, segala ada. Kullama, setiap kali masuk, bukan sekali dua kali masuk. Nabi Zakaria nanya, ngetes kepada Maryam. Ya Maryamu, anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan, kan paman yang siapkan, karena papa mintakan. Tapi setiap saya masuk sudah ada, dari mana semua ini? Ketika hidayah Allah datang dan dididik, dilatih dari sejak kecil untuk mendekat kepada Allah, maka semua yang keluar di lisannya Allah, 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 Allah. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua dari Allah. Kalau anak kecil dari kecil itu didekatkan kalimat Allah, tasbih, tahmid, istighfar yang baik-baik, itu keluar Allah. Keluarnya kalimat thayyibah. Kepleset astagfirullah, otomatis tuh. Ya, mau makan langsung doa, naik kendaraan langsung doa. Dari kecil diperkenalkan seperti itu, Pak. Ada setahun lalu kurang lebih itu ada anak kecil tuh yang mau disuntik di rumah sakit tuh. Ya, karena dia dekat dengan kalimat-kalimat itu, begitu mau disuntik, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Anak kecil mau disuntik. Hah? Orang dewasa berbuat salah, nggak kenal istighfar. Anak kecil disuntik sudah istighfar. Tapi kalau didekatkan dengan ya, keduniaan semata, yang dunia yang dikejar. Yang mau disuntik, otayo, otayo. Ada, habis semua lah. Ada mau sholat, masih main TikTok. Ada. La haula wala quwwata illa billah. Boleh. Nah, syahidnya, ya esensi dari pernyataannya, bukan sekedar yang ini, teruskan. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, seperti paman ketahui, Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Maryam tidak mengatakan saya ini dikehendaki Allah, tapi Maryam yang katakan mari kita masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah. Maka pamannya langsung mengambil kalimat itu, langsung menyimpulkan, kalau saya mengerjakan seperti yang Maryam kerjakan, tentulah saya pun akan diberikan oleh Allah rizki bahkan tanpa batas, seperti yang Maryam dapatkan. Rizki itu bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian, ketenangan rizki, keturunan rizki. Nabi Zakaria tenang sudah, makanan cukup, pakaian ada, yang belum ada keturunan. Bahkan medis memvonis sudah tidak mungkin dapat keturunan, karena istrinya, maaf ibu, divonis monopos dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi karena kalimat tadi, Allah tidak punya batas dalam pemberian. Apa yang Maryam kerjakan yang belum Nabi Zakaria pernah dapatkan adalah ibadah di mihrabnya itu. Makanya Nabi Zakaria langsung beribadah di mihrab itu, menunaikan sholat. Saat sholat di mihrab dikerjakan itu berdoa. Doanya diabadikan di Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Zakaria langsung kerjakan. Lihat, ini yang nanti mau saya ajarkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, seketika dikerjakan di mihrab itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau tunaikan salat, berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, engkau punya sifat Wahhab, pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Orang mengatakan istriku tak mungkin bisa mengandung. Maka ketika orang katakan mustahil, aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Aku yakinkan ya Allah, aku saksikan engkau yang maha mendengar doa. Kalau kepada yang maha mendengar doa saja tidak dijawab, kepada siapa lagi aku mesti minta? Anda tahu apa yang terjadi? Beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya, baru selesai baca doanya. Saking cepatnya jawaban Allah, tidak menunggu selesai sholat. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Ayat 39-nya.
Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat, sedangkan beliau belum selesai salatnya, baru selesai doa, masih berdiri dalam salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan jadi dia. Namanya Yahya. Syahidnya, yang penting bagi kita, fokus. Ketika ada tawaran dari Allah, maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam, seketika diambil. Maka Allah memberikan isyarat di sini. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin, yang mendapatkan hudan, dapat segala kenikmatan ini, kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia? Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, maka rumus Qur'annya cepat ambil ini, cepat dapatkan. Setiap ada peluang, cepat raih. Nah, ini sekarang persoalan kita sekarang. Ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Atas mau kamu apa, Joni?